bertemu, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana duduknya kita di sini dalam rangka menuntut ilmu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat, keberkahan, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga hari akhir kelak nanti. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini biasanya kajiannya diisi oleh Ustadz Abu Hurairah hafizahullah taala, namun qadarullah beliau berhalangan karena sedang safar dan kami diberikan amanah dari pihak DKM untuk menggantikan beliau. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah tema, yaitu penggalan nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita mengetahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini merupakan salah satu sahabat, salah satu khalifah, lebih tepatnya lagi khalifah yang keempat, ya. Dan beliau juga merupakan salah satu sahabat termasuk 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga merupakan sepupuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus juga apa? Menantu, ya. Beliau ini ya lahir kurang lebih 23 sebelum Hijriah. Tahun 23 sebelum Hijriah, ya. Dan wafat pada tahun 40 Hijriah, ya. Jadi sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah, ya, 23 tahun sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah, itu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib lahir. Jadi kurang lebih ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, kurang lebih umur beliau berapa berarti? 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Thayyib, ya. Beliau ini memiliki banyak perkataan. Nah, di antara perkataan beliau, di antara nasihat beliau yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kata beliau, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, al-ilmu khairu miras. Ilmu itu adalah sebaik-baiknya warisan. Perhatikan. Karena hal ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ciri khas para ulama adalah ilmu yang mereka miliki. Makanya Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan apa? Al-ilmu khairu miras. Ilmu itu adalah sebaik-baiknya warisan. Karena kita tahu para nabi dan para rasul itu sama sekali tidak mewariskan harta. Akan tetapi yang mereka wariskan apa? Ilmu. Kata Rasulullah, "Faman akhadhahu, ya, faqad akhadha hadzan wafiran." Ya. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Mengapa ilmu ini merupakan sebaik-baiknya warisan? Ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahwasanya ilmu itu, ya, dengan ilmu seseorang bisa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Salah satu doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang doa ini sering kita baca selepas subuh, apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa ini pendek atau panjang, Pak? Kira-kira pendek. Oke. Insya Allah semua dari kita ini hafal di luar kepala. Yang pertama Rasulullah ajarkan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Perhatikan, ilmu yang bermanfaat. Ya. Poin pertama yang Rasulullah SAW minta adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah rezeki yang baik. Dan yang ketiga apa? Amal ibadah yang diterima. Kalau kita perhatikan dengan seksama, poin kedua dan poin ketiga ini seakan-akan merupakan hasil dari poin pertama. Ya. Rezeki yang baik tidak akan bisa seorang hamba dapatkan, seorang hamba cari kecuali dengan ilmu.
cara seorang hamba berusaha bagaimana caranya agar amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya bagaimana? Yaitu dengan ilmu. Makanya poin pertama yang Rasulullah minta adalah ilmu. Ya. Dan juga apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama hasilnya? Ya. Antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya akan jauh berbeda. Ketika ada dua orang yang melakukan suatu hal, baik hal tersebut urusan duniawi, terlebih lagi urusan akhirat dalam urusan agama. Yang satu mengerjakannya berlandaskan dengan ilmu, yang satu lagi tanpa ilmu, maka hasilnya pun akan jauh berbeda. Nah, makanya salah satu pesan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu apa? Ya, al-ilmu khairu mirath. Ilmu itu adalah sebaik-baiknya harta warisan. Ya. Dan kita juga senantiasa meminta kepada Allah. Ya, yang kita minta itu bukan hanya ilmu yang banyak, bukan, tetapi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada apa? Khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma kalau ilmu kita banyak namun keimanan kita tidak bertambah kepada Allah, rasa takut kita juga tidak bertambah kepada Allah, apa manfaatnya ilmu tersebut? Ya, yang kita harapkan, yang kita minta kepada Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Walaupun ilmu yang kita miliki itu sedikit, tetapi sedikit tersebut apabila kita manfaatkan, ya, apabila itu berguna, maka jauh lebih baik dibandingkan ilmu yang banyak namun sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya, itu nasihat yang pertama kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian nasihat yang berikutnya adalah wal adabu khairu hirfah. Yang namanya adab, yang namanya perangai seorang hamba itu adalah sebaik-baiknya hal yang dihasilkan dari seorang hamba. Ya, kita mengetahui bahwasannya orang itu ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Ya, ada orang baik, ada orang buruk. Ada orang yang memang sifatnya adab akhlaknya bagus, ya. Ada memang orang yang adab akhlaknya sifatnya itu buruk. Dan perhatikan, ya, yang namanya perangai seseorang, ini, entah itu baik ataupun buruk, ya, itu pasti lama kelamaan pasti akan diketahui oleh orang lain. Ya, seseorang memiliki akhlak yang baik, ya, memiliki adab yang baik, memiliki budi pekerti yang baik, ya. Bagaimanapun ia usahakan agar itu semua tidak kelihatan oleh orang lain, cepat atau lambat akan kelihatan. Oh, bahwasanya memang beliau ini adalah orang baik. Nah, maksudnya apa? Ketika hamba tersebut memang orang baik, tidak perlu dia tampakkan kebaikannya di hadapan manusia agar mendapatkan pengakuan, oh saya ini orang baik. Agar mendapatkan pengakuan apa? Oh ternyata si fulan itu orang baik. Nggak perlu. Kalau memang baik, pasti insya Allah Allah sendiri yang akan membukanya. Begitu juga dengan sebaliknya. Orang buruk, keburukannya bagaimanapun caranya dia tutupi, cepat atau lambat pasti akan kelihatan. Aslinya orang buruk, ya, namun dia usaha, ya, dia tutup keburukan tersebut dengan kebaikan. Agar apa? Agar orang-orang masyarakat menyangka, oh si fulan ini orang baik. Ya, lama kelamaan kalau memang aslinya adalah orang buruk, cepat atau lambat pasti akan kelihatan oleh orang. Ya, nah, maka dari itu yang namanya perangai ini merupakan sebaik-baiknya hasil atau sesuatu yang dihasilkan dari seorang hamba. Ya, dia berbuat baik, maka insya Allah kebaikannya balik kepada dirinya sendiri. Keburukan akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan perlu diperhatikan, ketika kita berbuat baik, perhatikan, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan barang siapa yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Oke, ya.
sekalipun kebaikan itu tidak balik kepada diri kita langsung, maka insya Allah kebaikan tersebut akan baliknya kemana? Ke keluarga kita. Perhatikan, entah ke anak atau ke keluarga kita. Kita suka membantu orang lain, maka insya Allah nanti kalau kebaikan tersebut tidak balik kepada kita, maka insya Allah apa? Akan balik kepada keluarga kita. Begitu pula dengan keburukan. Ketika seorang hamba melakukan keburukan, menzalimi orang lain, ingat, cepat atau lambat pasti akan mendapatkan balasan. Entah balasan tersebut balik ke dirinya sendiri atau balik ke keluarganya. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Terkadang ya, keluarga itu bisa mendapatkan keburukan, sikap buruk dari orang lain. Terkadang bukan gara-gara ya dia itu pelakunya, bukan. Contoh, ya, terkadang seorang anak bisa mendapatkan dampak buruk yang dikerjakan oleh orang tuanya. Orang tuanya suka menzalimi orang lain. Contoh, ya. Nanti akhirnya apa? Terkadang orang akan berbuat zalim bukan cuma ke bapaknya doang, ke anaknya pun ikut. Tuh, perhatikan. Jadi ingat, kebaikan akan balik kepada kita, bahkan ke keluarga kita, keburukan pun juga demikian. Ini perlu diwaspadai. Jangan suka menzalimi orang lain. Ingat, kezaliman entah baliknya ke diri kita langsung atau bisa mana? Ke orang-orang terdekat kita. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ya, nasihat berikutnya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Wattaqwa khairu zadin." Yang namanya ketakwaan itu adalah sebaik-baiknya bekal. Nah, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar kita mengetahui takwa ini menjalani perintah Allah, menjauhi larangan. Udah. Itu secara garis besar. Menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan. Namun perlu diperhatikan, ya, di antara makna ketakwaan adalah seseorang memiliki rasa takut. Orang yang bertakwa artinya adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa artinya dia senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya, aslu ta'ah fi thalathati asya. Sumber utama dari yang namanya ketaatan itu ada 3, Pak. Sumber ketaatan itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama al-khauf, rasa takut. Seseorang dikatakan taat kepada Allah kapan? Ketika dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poin pertama apa? Rasa takut. Rasa takut ini adalah apa? Salah satu sumber utama dari ketaatan. Apa yang dihasilkan dari rasa takut? Kira-kira apa, Pak? Coba. Seseorang takut nih, buktinya dia takut apa coba? Hah? Buktinya seseorang takut. Anak takut kepada orang tuanya. Kira-kira buktinya anak tersebut takut sama orang tuanya apa? Hah? Menjauhi larangannya. Dia tunduk patuh. Artinya apa? Ketika seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan hasil yang namanya apa? Tarkul maharim, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Jadi sumber atau hal pokok dari ketaatan yang pertama adalah rasa takut. Yang kedua, ar-raja, apa? Rasa pengharapan. Kenapa seseorang bisa melakukan ketaatan? Ya karena dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sholat? Karena kita mengharapkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita duduk di majelis ta'lim? Kenapa kita menuntut ilmu? Salah satunya adalah karena kita mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihasilkan dari seseorang yang berharap? Atau apa yang dihasilkan dari yang namanya harapan itu? Apa? Ar-raghbatu fi ta'ah. Bukti dari seseorang itu mengharap sesuatu, apa? Dia akan
merasakan keinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Buktinya mana? Ya engkau akan bersemangat kalau melakukan ibadah. Saya ingin mendapatkan harta, maka otomatis apa? Dia akan semangat mencari harta. Saya ingin mendapatkan suatu barang, ya, saya berharap barang tersebut akan menjadi milik saya. Apa yang dia lakukan? Berusaha semaksimal mungkin agar apa? Barang tersebut dia dapatkan. Begitu juga dengan ketaatan. Seseorang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dia akan semangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu diperhatikan. Di dalam kehidupan seorang hamba, ya, setidaknya itu dia harus menyeimbangkan antara rasa takut dengan rasa berharap. Tidak boleh salah satu dari ini berat sebelah, nggak boleh. Kalau seseorang terlalu memiliki rasa takut yang lebih berat dibandingkan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia akan stres, akan ketakutan terus. Oh, saya takut nih, saya takut. Saya takut azab Allah. Itu bagus memang, tetapi yang menjadi masalah apa? Ketika rasa takut tersebut menjadikan hamba tersebut putus asa, ini yang nggak boleh. Rasa takut yang bisa mengantarkan seorang hamba apa? Seakan-akan menafikan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia takut, harus dia takut. Karena dengan rasa takut mencegah dia dari sesuatu yang dia haramkan. Tetapi ingat, jangan terlalu berlebihan sampai akhirnya mengalahkan apa? Rasa berharap. Makanya harus seimbang kata para ulama. Dan juga apa sebaliknya? Nggak boleh terlalu berharap. Ya. Akhirnya apa? Orang tersebut jadi tertipu. Tenang aja, udah tenang, ya. Rahmat Allah ini begitu luas, ampunan Allah ini begitu luas, santai, maksiat dulu aja, mumpung masih muda. Nah, perhatikan nih, ingat, ya. Kalau orang terlalu sering berharap, khawatirnya apa? Tertipu dia. Ya, kan rahmat Allah luas. Allah sendiri kok yang bilang. Dalam hadis juga dijelaskan, iya, tetapi harus seimbang antara rasa takut dan rasa berharap. Ya, toib. Kemudian, ya, sumber pokok ketaatan yang ketiga. Tadi yang pertama adalah apa? Rasa takut. Yang kedua adalah rasa berharap. Yang ketiga, al-hub, rasa cinta. Apa bukti seseorang itu cinta terhadap sesuatu? Buktinya apa? Nah, apa buktinya? Ya, dia cinta dengan anaknya. Buktinya apa? Rela berkorban. Oke. Nah, terus apa lagi? Betul, rela berkorban. Terus, ya, orang yang baru jatuh cinta, coba contohnya nih. Ya. Apa? Menyayangi. Oke. Menyayangi. Ya. Orang nih yang baru jatuh cinta nih, anak-anak muda. Baru jatuh cinta. Apa sih buktinya dia jatuh cinta? Pasti akan, ya, ada terus di benak pikirannya. Ya, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka dia akan banyak mengingat sesuatu tersebut. Kenapa? Dia cinta. Di antara bukti kecintaan seseorang terhadap sesuatu adalah akan, ya, menimbulkan yang namanya asyauq wal inabah. Rasa rindu dan rasa ingin kembali. Seorang ayah begitu cinta dengan anaknya, contohnya, ya, maka dia akan apa? Cepat-cepat ingin bertemu dengan anaknya. Karena kenapa? Dia cinta, dia kangen. Begitu juga dengan seorang hamba. Ketika dia sudah memiliki rasa cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasulnya, buktinya apa? Dia akan rindu, ya, tak sabar ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu apa? Senantiasa bergantung kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa? Ingin cepat-cepat kembali. Di antara bentuk kembalinya apa? Senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tiga ini nih, ya. Sumber utama dari ketaatan ini ada tiga. Yang pertama rasa takut, yang kedua rasa berharap, dan yang ketiga adalah rasa cinta. Nah, ini semua apabila terkumpul dari seorang hamba, ya, terkumpul dalam diri seorang hamba, maka dia akan mudah melakukan yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib apa? Wattaqwa khairu zadin. Yang namanya ketakwaan itu adalah sebaik-baiknya perbekalan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal ibadatu khairu bidha'ah. Yang namanya ibadah itu adalah sebaik-baiknya barang dagangan seseorang. Ibadah. Ibadah ini ya secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada yang ibadah sifatnya wajib, ada ibadah yang sifatnya sunnah. Perhatikan. Al-Imam Abu Hamid rahimahullahu taala beliau menjelaskan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala ini yang sifatnya adalah wajib atau ibadah yang sifatnya wajib, ini seakan-akan seperti modal. Seperti modal. Orang ingin berdagang, apa yang dia harus punya? Modal dulu. Kalau dia nggak punya modal, gimana dia mau dagang? Entah modal kemampuan atau modal harta. Maksudnya apa? Modal seorang hamba ketika ia ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ia harus senantiasa melakukan hal-hal yang wajib. Dia mau masuk surga nih, kuncinya satu, ya. Apa? Dia harus bisa istiqomah dalam melakukan hal yang wajib. Nah, kalau dia masih ya enggan untuk melakukan sesuatu yang wajib, gimana dia mau masuk surga? Gimana dia mau berdagang sedangkan dia tidak punya modal? Sedangkan dia tidak punya modal. Gimana? Ya. Si fulan ingin masuk surga. Gimana? Dia fokus ya merapikan hal-hal yang wajib. Ya. Adapun ibadah yang sifatnya sunnah, ya, ini seakan-akan seperti yang namanya keuntungan. Keuntungan. Ya. Artinya apa? Dengan ibadah sunnah ini, seseorang bisa naik derajatnya ketika masuk surga. Dengan apa? Dengan ibadah yang sunnah. Namun kuncinya apa sekali lagi? Ibadah yang wajib. Wajib dulu. Perhatikan. Ya. Dengan ibadah yang wajib, seseorang telah memiliki modal. Nah, dengan ibadah yang sunnah, sifatnya apa? Akan merapikan sesuatu yang wajib tersebut. Yang mana apabila seorang hamba memiliki kekurangan dalam hal-hal yang wajib, maka itu semua akan apa? Disempurnakan dengan hal-hal yang sunnah. Makanya itu salah satu hikmah disyariatkannya yang namanya ada sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Apa hikmahnya? Untuk menutupi kekurangan yang ada di sholat wajib. Ya. Salah seorang sahabat pernah mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya. Beliau bertanya tentang hal-hal apa saja yang diwajibkan. Rasulullah menjelaskan rukun-rukun Islam, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Ya. Kata sahabat tersebut, kalau begitu ya Rasulullah, saya akan istiqomah, ya, melakukan hal-hal tersebut yang wajib-wajib saja, ya, dan saya tidak akan menambah selain yang wajib tersebut. Karena sebelumnya beliau ini bertanya, ya Rasulullah, ya, apakah ada hal yang lain? Enggak, kata Rasulullah, udah cukup segitu. Ya, kecuali engkau melakukan hal yang sunnah. Kata sahabat tersebut, kalau begitu ya Rasulullah, saya akan membatasi dengan hal-hal yang wajib. Apakah saya bisa masuk surga? Kata sahabat tersebut. Kata Rasulullah apa? Naam, engkau bisa masuk surga. Iya, engkau bisa masuk surga. Nah, dari sini menunjukkan apa? Ketika seorang hamba fokus istiqomah di dalam melakukan hal-hal yang wajib, bisa mengantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, itu seorang sahabat, Pak. Hati-hati. Itu seorang sahabat yang memang ya mereka itu ketika contoh seandainya penanya tersebut hanya membatasi dengan hal-hal yang wajib, ya, kelas mereka beda. Keimanan mereka berbeda. Walaupun sebatas hal-hal yang wajib, tetapi mereka bisa istiqomah. Nah, kalau kita bagaimana coba?
Ya. Nah, itu fungsinya. Kenapa kita harus memperbanyak amalan-amalan sifatnya sunnah? Kenapa? Untuk mendongkrak, untuk mendukung amal ibadah yang kurang dalam yang wajib. Ditutupnya dengan apa? Dengan amalan-amalan yang sunnah. Maka jangan pernah sekali-sekali kita meremehkan amalan sunnah. Sebisa mungkin kita kerjakan amalan sunnah. Contoh sholat, sebisa mungkin kita usahakan, perhatikan, kita usahakan bagaimana caranya, ya, agar kita masih bisa mendapatkan sholat sunnah. Ya, kenapa? Itu bisa mendukung amalan wajib. Ya. Nah, jadi kata Ali bin Abi Thalib apa? Wal ibadatu khairu bid'ah. Ya, namanya ibadah adalah sebaik-baiknya harta, ya, yang dimiliki oleh seorang pedagang. Barang yang dimiliki oleh seorang pedagang yaitu ibadah. Ya. Kemudian, ya, kata Ali bin Abi Thalib di sini dilanjutkan wal amalus shalih khairu qaidin. Yang namanya amal soleh adalah sebaik-baiknya hal yang bisa menuntun seorang hamba untuk masuk surga. Amal soleh. Sekarang pertanyaannya begini, ya. Seseorang itu masuk surga, ya. Apakah dari amal ibadahnya? Hah? Apakah mutlak amal ibadah itu yang bisa memasukkan seorang hamba ke surga? Enggak. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sampai dikatakan apa? Bikala nasil wala budda mink. Denganmu wahai amal soleh, kita tidak akan bisa masuk surga. Tetapi kita membutuhkan engkau. Masuk surga kuncinya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjemput rahmat Allah bagaimana caranya? Dengan melakukan amal soleh. Dengan melakukan amal soleh. Amal soleh inilah yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan, ya, wal amalus shalih khairul qaid. Ya, yang namanya amal soleh itu adalah sebaik-baiknya hal yang menuntun seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Amal soleh itu bisa menarik yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu diketahui, yang namanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya berupa harta. Yang namanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas dengan apa? Hal-hal duniawi, enggak. Ketika seorang hamba bisa mudah melakukan ketaatan, mudah melakukan amal soleh, ya, itu merupakan salah satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Perhatikan. Ya. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ta'lim. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita datang ke masjid, sholat 5 waktu di masjid. Ya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya, amalan-amalan sifatnya sunnah. Ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita itu hanya membatasi yang namanya kenikmatan itu dari segi duniawi saja, enggak. Nikmat itu banyak. Di antaranya adalah apa? Ketika seorang hamba mudah melakukan amal soleh, ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang tidak bisa ditukar dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian kata beliau, wa husnul khuluqi khairul qarin. Dan yang namanya akhlak yang baik adalah sebaik-baiknya teman. Akhlak yang baik adalah sebaik-baiknya teman, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Rasulullah, ayul mu'minin afdal. Rasulullah, mukmin yang mana yang paling afdal? Kata Rasulullah apa? Ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama, mukmin yang paling afdal adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Perhatikan, yang paling baik akhlaknya. Nah, cuman masalahnya di zaman sekarang ini, Pak, masalahnya. Ya, kita ini hidup di akhir zaman, yang mana salah satu hal yang mencoloknya adalah apa? Krisis yang namanya adab akhlak.
krisis yang namanya adab dan akhlak. Kita lihat sendiri coba, ya. Sangat sedikit orang-orang yang bisa menghiasi dirinya dengan adab akhlak. Ya. Sedangkan adab akhlak ini, ya, merupakan salah satu ciri khas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Nanti kan Rasulullah ini luar biasa, Pak. Rasulullah luar biasa. Ya, ketawaduan beliau ini luar biasa. Beliau ini adalah kekasih Allah. Seorang nabi, seorang rasul, manusia terbaik, manusia pilihan. Tetapi nggak ada, Pak, istilah sombong-sombongan nggak ada dalam jiwa beliau. Justru beliau apa? Sangat tawadhu. Perhatikan. Bahkan di dalam sebuah riwayat, ya, beliau itu sangat sering duduk dengan para sahabatnya. Dan lebih sering lagi duduk dengan para sahabat yang maaf dari golongan fakir miskin. Ya, beliau itu berbaur dengan para sahabatnya, duduk bareng bersama sahabatnya. Nggak merasa, oh karena beliau seorang rasul, seorang nabi, seorang pemimpin, duduknya dibedakan. Enggak. Duduk bareng bersama para sahabatnya. Ya, bahkan sampai diriwayatkan apa? Ketika ada orang asing yang belum mengenal Rasulullah SAW, ya, datang ke suatu perkumpulan, beliau tidak tahu yang mana yang namanya Nabi Muhammad SAW. Beliau sampai bertanya, yang mana namanya Nabi Muhammad? Tuh perhatikan, ya. Kalau zaman sekarang kelihatan, Pak, ya. Oh, dia seorang pemimpin. Oh, dia memiliki jabatan, kelihatan dari penampilan, ya, dari posisinya dan lain sebagainya, ya. Banyak hal-hal yang mencolok dari orang tersebut. Tetapi Rasulullah apa? Lihat, berbaur dengan para sahabatnya, duduk bareng dengan para sahabatnya, kumpul bareng dengan para sahabatnya. Bahkan sampai dalam riwayat yang tadi kita jelaskan, ketika orang asing datang ke perkumpulan tersebut, tidak akan mengenal yang namanya Rasulullah. Sampai kapan? Sampai dia bertanya, yang mana yang namanya Nabi Muhammad, yang mana coba? Ya, itu menunjukkan apa? Karena beliau senantiasa berbaur dengan para sahabatnya. Ya. Dan beliau nggak pernah membeda-bedakan antara orang kaya dengan orang miskin, enggak. Beda sama kita. Kita itu masih, Pak, ya jujur, kita itu masih membeda-bedakan ketika kita bermuamalah dengan manusia, kita masih membedakan. Oh, si fulan kaya, si fulan miskin. Masih kita bedakan. Ya, ketika bertemu dengan orang kaya kita sambut. Senyuman kita lebar. Wah. Jangan ketemu orang fakir miskin apa? Pura-pura nggak kenal. Acuh, sombong. Manyun, betul. Ya, cuek kita. Seakan-akan apa? Nggak kenal. Dengan nama orang yang memiliki harta duniawi, wah, langsung kita. Oh, ini teman Anda, teman saya, sohib saya. Padahal kadang-kadang orang kaya tersebut nggak kenal sama dia. Ini banyak terjadi. Ya. Nah, ini bagaimana sekarang? Kalau orang masih memandang status sosial, gimana? Ya. Sedangkan yang namanya adab akhlak itu tidak membedakan hal tersebut. Ya. Itu cuma dari segi harta. Dari segi ibadah, wallahu alam, bisa jadi orang fakir miskin jauh lebih mulia dibandingkan orang kaya, bisa jadi, nggak menutup kemungkinan. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah telah memberikan wasiat, ittaqillah haitsu kunt, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kapanpun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ganti amal keburukan dengan amal kebaikan, niscaya amal keburukan tersebut bisa dihapus dengan amalan kebaikan. Yang ketiga apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Perhatikan. Kalau kita perhatikan, akhlak yang baik merupakan bagian dari ketakwaan enggak? Seseorang dikatakan bertakwa, salah satu tandanya apa? Dia memiliki adab akhlak. Ya. Tetapi kenapa Rasulullah pisah? Karena di sini kata para ulama, Rasulullah ingin menjelaskan, ya. Yang namanya ketakwaan kepada Allah tidak dikatakan sempurna tanpa diiringi yang namanya adab akhlak. Sekaligus juga ingin menyadarkan kita nih, yang namanya ketakwaan bukan hanya fokus diri saya dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak cuma di situ. Ya, adab engkau ketika bermuamalah bagus atau enggak? Ya, banyak orang zaman sahabat mengikuti, saya ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bagus mengikuti sunnah, memang diperintahkan wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
Tetapi ingat, di antara sunnah Rasulullah apa? Beliau ini memiliki adab akhlak yang bagus. Ya, metode yang Rasulullah ajarkan ini banyak. Ya, bukan hanya dari segi ibadah saja, bukan, tetapi adab dan akhlak. Salah satu tugas utama beliau diutus apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus ke muka bumi ini apa? Hanya untuk memperbaiki akhlak. Perhatikan. Hanya untuk memperbaiki akhlak. Maka sampai Ali bin Abi Thalib berkata apa? Akhlak yang baik adalah sebaik-baiknya teman. Orang kalau memiliki adab akhlak, walaupun dia orang miskin, walaupun ilmunya tidak tinggi, tapi insya Allah dia akan dihormati oleh orang lain. Kenapa? Adab akhlaknya bagus. Ya, ketika dia memiliki pendidikan yang tinggi, harta yang banyak, tapi nggak memiliki adab akhlak, dibuang Pak lama-lama sama orang, nggak dihormatin. Ya, mungkin dia cuma dihormati apa? Dari segi hartanya saja udah, hartanya nggak ada, udah dibuang sama orang. Beda hanya dengan adab akhlak luar biasa. Ya, bisa menyelamatkan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi dalam masa menjaga lisan nih, hati-hati nih. Baik buruknya seseorang bisa dilihat dari lisannya nih. Etika dia berbicara menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Ya, ketika tutur katanya ditata rapi, tidak suka menyinggung perasaan orang lain, maka insya Allah orang tersebut orang baik. Namun apabila, perhatikan, sekalipun dia ahli ibadah, perhatikan, Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, ada seorang wanita, tetangga saya, wahai Rasulullah, ya, itu puasa sunnahnya rajin, sholat malamnya rajin, wahai Rasulullah. Cuman masalahnya, lisannya dia tidak jaga kepada tetangganya. Dia suka mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya. Ya, bagaimana wahai Rasulullah? Apakah dia masuk surga? Kata Rasulullah, enggak. Gak ada kebaikan bagi dia. Tuh, perhatikan. Dari segi ibadahnya bagus gak? Bagus. Puasa sunnah rajin. Sholat malamnya rajin. Tetapi apa? Adab akhlaknya dia kena. Sebaliknya, ada seseorang ya yang mungkin ibadahnya biasa-biasa aja. Tetapi adab akhlaknya bagus. Ya, ketika dia bertutur kata tidak suka menyinggung perasaan orang lain. Tidak suka menyakiti hati orang lain. Ketika berbicara nih hati-hati. Ya, dia tunjukkan adab akhlaknya. Kata Rasulullah apa? Dia bisa masuk surga. Tuh, perhatikan. Nah, ini menunjukkan apa? Menegaskan yang namanya ketakwaan itu bukan hanya memperhatikan antara hubungan kita dengan Allah saja, bukan. Tetapi bagaimana ketika kita memperhatikan muamalah kepada sama manusia, baik atau buruk. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? Adab akhlak itu merupakan sebaik-baiknya teman, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal hilmu khairu wazir. Sifat kebijaksanaan, kedermawanan, sifat kehati-hatian, ya, sifat ketenangan dan lain sebagainya, ini adalah sebaik-baiknya penolong dalam segala urusan. Kan kita mengetahui nih, sifat ketergesa-gesaan datangnya dari siapa? Syaitan. Ya, sifat ketegasan datangnya dari syaitan. Makanya apa? Lawan katanya ada al-hilm, ya, sifat tenang, ya, dermawan, bijaksana dan lain sebagainya. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Ini adalah sebaik-baiknya ya penolong dalam segala urusan. Kemudian yang selanjutnya apa? Wal qanaa'atu khairu ghinan. Yang namanya sifat qanaa'ah adalah sebaik-baiknya kekayaan. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Apa? "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Perhatikan nih, enggak dibedakan. Mau laki-laki mau perempuan sama semua. Dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Perhatikan. "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," kata Allah. Maka kami akan berikan kepada hamba tersebut kehidupan yang baik. Para ulama tafsir menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik. Kata mereka apa? Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan dalam jiwa hamba tersebut sifat qanaah, rasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Qad aflaha man aslam
Sungguh beruntung orang yang memeluk agama Islam. Ya, alhamdulillah nih, kita wajib bersyukur. Salah satu nikmat terbesar kita apa? Terlahir dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, wajib kita syukuri. Ya, karena banyak ya orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa masuk Islam. Bahkan yang lebih parahnya lagi apa? Sudah terlahir Islam, ketika dewasa dia pilih agama lain. Ini lebih parah lagi nih. Nauzubillah. Nah, kata Rasulullah apa? Sungguh beruntung orang yang memeluk agama Islam. Yang kedua apa? Waruziqa kafafa. Dia diberi rezeki yang cukup. Perhatikan. Rasulullah bilang banyak atau cukup? Cukup, bukan banyak. Banyak sifatnya relatif. Ya, banyak kadang-kadang belum tentu cukup. Apakah banyak sudah pasti berkah? Enggak, belum tentu. Ya, kata Rasulullah apa? Waruziqa kafafa. Dia diberi rezeki yang cukup. Ya cukup. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba tersebut sifat qanaah, senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka salah satu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu yang pertama hidayah. Yang kedua ketakwaan. Yang ketiga penjagaan wal ghina dan kekayaan. Kaya di siapa? Kaya hati maksudnya. Bukan kaya harta, bukan. Tapi ingat, bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya, enggak, bukan. Bukan begitu, ya. Tetapi kekayaan yang di sini yang dimaksud apa? Kaya hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? Dan qanaah itu adalah sebaik-baiknya apa? Kekayaan. Ya. Kemudian yang selanjutnya wat taufiqu khairu aunin. Yang namanya taufik dari Allah, hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah, itu adalah sebaik-baiknya apa? Penolong, terlebih dalam urusan akhirat. Taufik Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa hadir di majelis ta'lim ini? Apa sebabnya? Semuanya karena Allah. Kalau bukan karena hidayah dan taufik, kenikmatan dari Allah, kita nggak bakal datang ke masjid ini, nggak bakalan. Ya, oh kan saya memang lagi ada waktu kosong, ya. Oh, karena kan rumah saya dekat. Enggak. Semua itu murni dari mana? Taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita azan dulu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit ya. Tadi terakhir wat taufiqu khairu aunin. Yang namanya taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebaik-baiknya pertolongan dalam segala urusan. Kemudian yang terakhir kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wal mautu khairu muaddibin. Yang namanya kematian adalah sebaik-baiknya hal yang memberikan nasihat. Nasihat untuk siapa? Orang yang masih hidup. Karena kenapa? Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian ini untuk apa? Nah, nasihat peringatan. Ya. Karena kita harus tanamkan dalam jiwa kita. Kita itu harus senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Akthiru min dzikriha dimil ladzat, kata Rasulullah. Perbanyaklah dari kalian dari apa? Yang namanya mengingat sesuatu yang bisa memutus kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Ya, makanya ketika kita menghadiri jenazah, itu wajib kita apa? Muhasabah, introspeksi. Kita berpikir cepat atau lambat kita akan ada di posisi orang tersebut. Ya, makanya orang yang cerdas apa? Orang yang bisa mengambil pelajaran dari kematian saudaranya. Makanya dikatakan kematian itu ada sebaik-baiknya pelajaran. Ya, ini banyak ya. Terkadang kita itu suka nggak sadar. Ketika menghadiri jenazah masih ketawa-tawa, masih ngomongin masalah dunia, bahkan tak jarang apa? Mengribahi si mayit. Na'udzubillah. Udah meninggal masih diribahin juga. Na'udzubillah. Ya, itu momentumnya apa? Untuk muhasabah, introspeksi diri. Allah masih kasih kesempatan kita hidup. Ayo perbaiki. Jangan apa? Sibuk ngurusin hal-hal yang lain, sibuk ngurusin dunia. Apalagi apa? Sampai ngurusin si mayit, keburukan-keburukannya masih kita buka juga. Alhamdulillah.
Karena ingat, yang namanya kematian itu pasti cepat atau lambat, tidak mengenal kondisi, ya, tidak mengenal usia, pasti akan menjemput seseorang. Oh, tunggu dulu, saya belum mapan, saya belum kaya, saya belum dewasa. Enggak. Yang namanya kematian apa? Pasti akan tiba. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kematian adalah sebaik-baiknya pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sebelum kita tutup, ada yang punya pertanyaan? Sebelum ditutup, ya silakan Pak. Suudzon sama dendam. Betul. Betul. Itu bisa dikatakan penyakit langganan tuh Pak. Tapi versinya versi penyakit hati. Ya. Kalau penyakit fisiknya apa, batuk pilek nih. Ya. Nah, versi penyakit hati suudzon, dendam, iri, hasad dan lain sebagainya. Nah, penyakit-penyakit seperti itu ya adalah penyakit langganan yang hampir setiap manusia itu pasti terjangkit penyakit tersebut. Nah, cuman bedanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, terkhusus dalam masalah hasad nih, dalam masalah dendam, iri dan lain sebagainya. Kalau orang baik, dia bisa memendam ya rasa hasad tersebut. Dia tidak tunjukkan, dia tidak teruskan. Karena kenapa? Dia tahu ini keburukan. Ya. Beda halnya sama orang buruk, orang jahat. Dia akan terus meladeni hasad yang dia miliki. Ya, ketika kita memiliki suudzon, ya, prasangka buruk, dendam, ya, iri, hasad kepada saudara kita, ya, secepatnya kita langsung beristighfar, minimal demikian. Buru-buru istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita istighfar kepada Allah, mohon ampun, ya. Maka insya Allah hasad atau dendam tersebut insya Allah akan segera hilang. Dan juga apa? Jangan suka mencari-cari tahu urusan orang lain. Ini perhatikan nih. Ya. Kenapa seseorang bisa banyak riba? Karena sibuk ngurusin orang lain. Kenapa seseorang itu bisa suudzon, ya, bisa dendam, bisa hasad? Karena terlalu sibuk mengurusi urusan orang lain. Kalau dia fokus sama diri sendiri, dia nggak bakal pusing. Cuman perhatikan, ini memang berat Pak, betul, jujur. Ini beratnya luar biasa. Karena ada aja tuh setan masuk, ya. Oh si fulan tuh dapat ini, begini, nah, timbul kita, ya. Nah cara pertamanya apa? Buru-buru istighfar Pak, mohon ampun kepada Allah, jangan kita terusin, ya. Dan juga apa? Jangan terlalu sering mencari-cari tahu urusan orang lain, biarin pada, ya. Namun sekali lagi memang ini berat. Namun di situ memang kita diwajibkan untuk yang namanya mujahadah, ya, berusaha berjuang semaksimal mungkin, gitu. Wallahu a'lam. Dan juga mungkin bisa begini, ketika kita timbul hasad kepada saudara kita, ini sebisa mungkin kita doakan saudara kita tersebut. Saudara kita dapat kenikmatan nih, mungkin hati kita, ya Allah berat banget nih. Caranya bagaimana? Kita doakan dia, sengaja kita doakan dia kebaikan. Maka insya Allah hasad tersebut bisa hilang Pak. Kalau langsung kita doakan, ya, gitu. Wallahu a'lam. Pertanyaan lain mungkin? Masih ada waktu sebelum masuk iqamah. Ya, silakan. Oke. Menghibah orang ini dosa atau enggak? Perhatikan. Ya. Para ulama ini sampai berselisih. Apakah riba itu dosa besar atau dosa kecil? Perhatikan. Ulama enggak berbeda pendapat, dosa atau enggak? Enggak, bukan. Semuanya sepakat. Riba itu dosa besar. Riba itu dosa. Cuma terjadi perbedaan pendapat. Apakah dosa besar atau dosa kecil? Perhatikan. Sampai terjadi perbedaan pendapat. Riba itu apa sih? Membicarakan keburukan orang lain. Sahabat bertanya oleh Rasulullah, bagaimana keburukan yang kita bicarakan itu ada pada orang tersebut? Itu namanya riba, kata Rasulullah. Terus kalau keburukan tersebut tidak ada pada orang lain, gimana? Itu fitnah, kata Rasulullah. Kesimpulannya apa? Membicarakan keburukan orang lain nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Jadi riba dosa nggak? Jelas dosa. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan riba itu termasuk dosa besar. Nah ingat, ini riba ini nanti ya efeknya panjang nih. Ya. Riba nanti akhirnya bisa jadi suudzon. Ya, bisa mau cari tahu urusan orang. Apalagi dendam, hasad ini dan lain sebagainya. Nanti akan berdampak kepada dosa-dosa yang lain. Dari apa? Riba. Itu
ya dampak bukan dari riba. Wallahu a'lam. Pertanyaan lain mungkin? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, tayyib ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.